kita mulai saja sama teman-temannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Good ma'am. morning. This is nice. Today I'm going to share about the application, how to use this application in writing, especially in writing academic paper or scientific papers. Jadi hari ini kita akan mencoba berbagi tentang aplikasi Mendeley. Apa sih aplikasi Mendeley? Kemudian fungsinya untuk apa? Kenapa kita harus belajar Mendeley dan keuntungannya apa dibanding dengan aplikasi-aplikasi lain? Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut secara lebih lanjut. Jadi, Banyaknya di kuat. maaf, Banyaknya kuah kacang dikasih. untuk yang lain boleh Banyaknya kuah kacang dikasih. boleh di-mute dulu apa namanya speakernya atau mikrofonnya ya biar tidak mengganggu yang lain. Wow, jadi apa sih Mendeley itu? Kalau kemarin saya sudah share sebuah angket atau kuesioner. Di situ ada beberapa pertanyaan yang pada intinya adalah tentang Mendeley. Tentang Mendeley, apakah teman-teman di sini mengetahui apa itu Mendeley? Apakah teman-teman di sini pernah menggunakan Mendeley? Kemudian apakah berniat ingin menggunakan Mendeley? Nah, kemudian setelah saya analisis dari 57 jawaban yang masuk, itu ternyata di situ 67 itu menjawab mereka belum mengenal Mendeley dan tidak pernah menggunakan Mendeley. Ya, kalau belum mengenal sudah pasti tidak pernah menggunakannya. Nah, makanya kemudian saya coba cek kembali beberapa paper teman-teman, ternyata di situ memang belum menggunakan Mendeley, masih menggunakan cara yang manual, jadi manually gitu cara menulisnya. Jadi Mendeley ini adalah sebuah aplikasi pengelola sitasi dan referensi. Kalau teman-teman di sini sebagai guru di SMK atau di SMP dan calon guru, ini pasti akan sangat berguna sekali ketika teman-teman nanti akan membuat sebuah ilmiah. Ilmiah itu contohnya apa? Artikel misalnya, paper. Kenapa begitu? Karena sekarang ini semua jurnal, baik itu jurnal nasional, jurnal internasional atau lagi, itu mensyaratkan salah satu syarat ketika kita ingin submit sebuah artikel itu harus menggunakan tools pengelola sitasi dan referensi secara otomatis. It means that ketika kita tidak menggunakan tools tersebut, ketika kita menulis sitasi dan juga referensi di dalam karya ilmiah kita tanpa secara manual, tanpa menggunakan alat bantu aplikasi itu tadi, maka otomatis artikel kita sebelum direview sudah rejected terlebih dahulu karena sudah tidak memenuhi syarat utama. Nah, that's why kemudian I think it is important for you to know about Mendeley application in referencing and citation. Jadi dalam menulis referensi dan juga citasi. Nah, kemudian hari ini kita akan mencoba membahasnya. Dan ini juga tidak hanya dalam menulis artikel karya ilmiah seperti artikel dalam jurnal, bisa juga digunakan ketika misalnya nanti teman-teman itu membimbing anak-anaknya membuat karya tulis akhir biasanya gitu. Kalau anak SMA, SMK itu kan ada project misalnya. Baik anak SMK itu biasanya kan ada project mereka tentang kejuruannya. Nah, itu bisa digunakan dengan menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini benar-benar diserupai gitu dibanding dengan aplikasi-aplikasi pengelola sitasi dan referensi yang lain. Kemudian hari ini yang akan kita bahas ada beberapa hal, ada 6 hal. Yang pertama tentang etika dalam penulisan karya tulis ilmiah, yang kedua tentang pentingnya penggunaan media pengelola referensi dan sitasi, yang ketiga jenis-jenis aplikasi atau
atau software pengelola referensi dan citasi. Yang keempat kita akan membahas tentang fenomena penggunaan media pengelola referensi. Kemudian yang kelima, keunggulan dan manfaat Mendeley sebagai media pengelola referensi, dan yang terakhir kita akan membahas tentang panduan praktis penggunaan aplikasi Mendeley. Jadi di dalam pelatihan brief training hari ini, saya berharap nanti ada salah satu atau dua yang menjadi volunteer mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Mendeley di perangkat kalian, apakah itu di notebook, di komputer, atau di laptop, dan juga bisa digunakan di handphone. Sorry, ini sudah di-record belum? Sudah saya record belum ya? Saya lupa tadi. Sudah, Ma'am. Oke. Sudah. Oke, let's continue to the next page. Nah, kemudian yang pertama kita akan bahas adalah tentang etika dalam penulisan karya ilmiah. Salah satu jenis karya ilmiah seperti misalnya paper. Kalau misalnya teman-teman sebagai mahasiswa itu biasanya pasti harus membuat yang namanya paper. Bahkan mungkin setiap mata kuliah pasti akan disuruh membuat paper, walaupun mungkin hanya satu kali dalam satu semester. Atau mungkin sebagai seorang guru, teman-teman juga pasti diminta biasanya untuk kenaikan jabatan fungsional, untuk penambahan angka kredit, itu diwajibkan. Kalau guru itu wajib membuat yang namanya karya ilmiah. Walaupun biasanya yang paling sering dilakukan oleh guru itu adalah membuat PTK biasanya. Penelitian tindakan kelas. Walaupun sebenarnya karya ilmiah yang dimaksud oleh Permen nomor 16 tahun 2009 itu bukan hanya PTK yang bisa digunakan oleh guru-guru di dalam angka kredit untuk penambahan angka kredit dan juga kenaikan jabatan fungsional. Bisa juga kita membuat artikel yang diterbitkan ke dalam jurnal begitu. Dan salah satunya berasal dari PTK kita. PTK yang kemudian kita ekstrak menjadi sebuah artikel. Nah, di sini untuk teman-teman yang mengajar di SMA atau SMK dan juga SMP, apakah teman-teman sering membuat artikel, membuat karya ilmiah? Boleh disuarakan pendapatnya, apakah sering membuat atau melakukannya? Atau belum? Seperti Ibu Lisa ya, kalau tidak salah dari SMA mana? Belum, Ma'am. Sudah, Ma'am. Ada ya. Siapa yang sudah sering menulis artikel untuk kenaikan jabatan? Kalau artikel belum. Kalau PTK sering? Kalau PTK iya. Sering enggak, tapi setiap mau naik pangkat. Setiap untuk kenaikan pangkat biasanya diminta membuat PTK ya, Bu ya? PTK kadang makalah. Kadang makalah. Oke, nah biasanya dalam pembuatan PTK atau makalah ini yang sedang berbicara Ibu siapa ya? Risma. Tidak nambah. Oh, Risma Sari. Bu Risma biasanya dalam membuat PTK itu saat penulisan PTK itu kan ada referensi ya Bu ya, di belakang itu ada daftar pustaka dan juga di tengah itu kan ada citasi ataupun kita membuat kutipan. Nah itu biasanya Ibu caranya bagaimana? Manual bikin. Jadi ya. Ibu ketik gitu misalnya Sugiono mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah begini, kemudian Ibu tuliskan nama Sugiono beserta tahunnya di dalam bracket gitu ya, dalam kurung begitu ya. Nah kemudian nanti referensinya diketik ulang nama-nama penulis yang sudah kita citasi di dalam body of article gitu ya. Nah itu adalah sebagai cara manual, that's right. Jadi memang itulah yang kenyataannya selama ini kita lihat di lapangan bahwasannya banyak guru-guru dan juga calon guru itu ketika menulis sebuah karya ilmiah, karya tulis ilmiah yang salah satunya misalnya PTK atau misalnya artikel untuk diterbitkan di jurnal itu masih menggunakan manual begitu, menggunakan cara manual. It is wasting time gitu. Ini akan sangat membuang waktu kita. Kenapa? Karena kita masih harus membolak-balik halaman siapa tadi yang nama yang kita kutip. Tahunnya berapa? Kemudian masih harus membuka sumber lagi. Buka lagi laptopnya, judul penelitiannya apa, judul bukunya apa. Nah ini sangat membuang waktu sekali dan dikatakan tidak efektif dan efisien.
Sehingga kenapa kemudian reference and citation manager ini menjadi sebuah tools, syarat mutlak dalam sebuah penerbitan artikel di sebuah jurnal, entah itu jurnal nasional maupun internasional. Biasa kalau jurnal-jurnal, apalagi jurnal-jurnal sudah terakreditasi, apakah terakreditasi Sinta misalnya, atau mungkin internasional yang terakreditasi oleh Scopus misalnya, Scopus, nah itu wajib sekali kita menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian sekarang kita berbicara dulu tentang etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi ternyata etika itu tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari gitu, dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan, ternyata ada juga etikanya untuk menulis karya tulis ilmiah itu. Yang pertama tentang kejujuran. Jadi dalam menulis sebuah karya ilmiah, for example artikel tadi itu, kita harus jujur. Jujur tentang apa? Tentang apa yang kita lakukan. Sebagai contoh misalnya begini, kalau misal saat teman-teman menjadi mahasiswa S1 atau mungkin S2 nanti, kemudian membuat sebuah penelitian misalnya, katakanlah penelitiannya jenisnya eksperimen. Biasanya kan begitu, eksperimen yaitu menggunakan sebuah metode misalnya. Misalnya penggunaan metode IRC untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa misalnya. Nah, di situ kebanyakan dari kita ketika melakukan hal tersebut, biasanya itu harapannya di akhir itu akan dikatakan meningkat. Pasti kita akan mengatakan bahwa metode ini efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa atau mahasiswa. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Jadi kita harus jujur ketika ternyata metode tersebut itu tidak bisa meningkatkan keterampilan membaca, ya why not? Kenapa tidak? Ya katakan saja tidak efektif atau tidak bisa digunakan untuk keterampilan membaca ini. Nah, kemudian kita cari kenapa bisa begitu. Sementara mungkin menurut teori semestinya metode ini efektif digunakan to improve students' ability in reading comprehension misalnya seperti itu. Tapi ternyata in fact when we are doing in our class it is not significantly improve our students ability gitu. Nah, kita harus jujur menyampaikannya di dalam penelitian kita, dalam hasil penelitian kita. Kemudian yang kedua adalah objektivitas. Jadi objektif itu sangat penting dalam segala hal, apalagi terkait dengan karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Apa yang dimaksud dengan objektif di sini? Artinya bahwa siapapun yang kita teliti dan apapun yang kita teliti, tetap kita harus harus objektif. Objektif itu artinya tidak berdasarkan prasangka kita, tidak berdasarkan dugaan kita. It is not talking about our instinct. Jadi berbicara tentang fact, tentang fakta yang ada di lapangan tentang apa yang kita teliti tersebut. And then legalitas. Legalitas di sini adalah bahwa sebuah karya tulis itu perlu namanya legalitas. Nah, sebagai salah satu bukti, sebagai salah satu cara untuk melegalkan hasil penelitian kita ya dengan cara menulisnya ke dalam artikel dan menerbitkannya menjadi ke dalam jurnal, ke dalam sebuah jurnal. Apakah jurnal yang terakreditasi, tidak terakreditasi, jurnal internasional, yang terindeks Scopus atau yang bereputasi, nah itu whatever. Yang penting ada legalitas gitu, sehingga kenapa dengan adanya legalitas ini kemudian hasil penelitian kita akan diakui oleh orang lain, bahkan oleh dunia. Sama seperti ketika teman-teman sebagai seorang guru membuat PTK. Kalau PTK itu hanya dibuat atau ditulis hanya sebagai gugur kewajiban untuk angka kredit tadi, ya sudah selesai sampai di situ saja begitu kan? Tidak berfungsi lagi. Mungkin yang akan membaca adalah rak buku yang akan membacanya, bukan orang, karena kita tidak menerbitkannya begitu. Kita hanya menumpuknya di perpustakaan sekolah mungkin, setelah diperiksa oleh pengawas, diperiksa oleh kepala sekolah, oke, done, it is enough. Nah, tidak seperti itu. Semestinya apa yang sudah kita tulis tadi, apa yang sudah kita lakukan tadi, itu harus mendapatkan legalitas, salah satunya dengan cara kita menerbitkannya di sebuah jurnal begitu. Nah, atau mungkin kita bisa membuatnya ke dalam bentuk buku juga bisa. Itu bisa, PTK itu juga bisa dibukukan. Misalnya di situ katakan saja bukunya adalah tentang
seperti reflective journal, itu juga bisa. Nah, kemudian yang keempat adalah integritas. Nah, integritas di sini artinya bahwa kita harus tekun dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Kenapa harus tekun? Karena begini teman-teman, ketika kita tidak tekun di dalam melaksanakan sebuah penelitian atau ketika kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, ya kita akan selesai dengan hasil yang tidak maksimal begitu. Ketika misalnya kita mengalami kendala nih, kita mengalami kendala misalnya ketika teman-teman mencoba membuat sebuah artikel tentang pembelajarannya di sekolah, pengalaman belajarnya bersama anaknya selama masa pandemi ini misalnya. Kemudian kok ternyata akses internet susah gitu untuk mendapatkan jawaban atau respon dari orang tua didik gitu, orang tua peserta didik atau mungkin dari siswanya. Ah, sudahlah. Saya sampai di sini saja berarti. Saya cut sampai di sini berarti. Tidak, jangan seperti itu. Itu artinya tidak integritas tinggi. Integritas itu salah satunya kita harus tekun. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita harus mencari upaya-upaya lain. Nah, gimana caranya ya biar saya ini dapat respon atau dapat jawaban dari orang tua peserta didik atau dari peserta didiknya? Nah, mungkin teman-teman bisa dengan cara mengundang mereka ke suatu tempat, tapi tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ketelitian. Nah, teliti itu wajib hukumnya kalau dalam menulis karya ilmiah harus teliti. Kenapa begitu? Karena ketelitian ini ketika kita tidak teliti, teman-teman, nantinya di dalam karya tulis ilmiah kita, seperti artikel, akan menjadi hal yang fatal begitu. Salah satu contoh yang fatalnya adalah ketika kita tidak teliti, yaitu akan adanya namanya plagiasi. Nah, ini salah satu keuntungan kita menggunakan Mendeley-nya ini adalah untuk menghindari plagiasi. Ketika kita tidak teliti, kita bisa jadi dia katakan plagiasi. Kenapa begitu? Ternyata karya atau kata-kata tersebut itu sudah ada dalam karya orang lain, tapi kita lupa memasukkan sumbernya. Jadi seolah-olah itu adalah kalimat kita. Seperti misalnya kita mengatakan bahwa menulis adalah sebuah proses yang panjang yang melalui beberapa tahap, yaitu drafting, yaitu kemudian writing, dan yang terakhir adalah revising. Nah, itu kalau kita tidak mencantumkan sumbernya atau citasinya, berarti kan di dalam tulisan tersebut kita mengklaim bahwa itu adalah kalimat kita. Nah, itu adalah sebuah kecerobohan. Pada akhirnya kenapa? Pada akhirnya ketika kita mencoba submit artikel kita dengan hal yang kecil seperti itu yang kita lupa mencantumkan nama nama pengarang ataupun penulisnya, kita dikatakan plagiasi, dikembalikanlah artikel kita. Masih mending kalau misalnya kita disuruh revisi, misalnya minor revision atau major revision. Tapi kalau rejected itu belum direview sudah rejected. Nah, itu yang bahaya. Itu akibat dari ketidaktelitian kita. Nah, makanya kemudian nanti salah satu cara untuk menghindari hal-hal semacam itu adalah dengan menggunakan Mendeley application ini. Kemudian yang terakhir yaitu tentang keterbukaan. Ya, keterbukaan ini harus ada di dalam menulis karya tulis ilmiah seperti artikel dan lain-lain. Keterbukaan yang dimaksud di sini adalah bahwa kita harus terbuka terhadap informasi yang kita dapatkan selama kita melakukan sebuah penelitian. Ketika kita melakukan sebuah penelitian, apa sih yang kita dapatkan? Nah, itu harus semua kita informasikan di situ, asalkan itu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan objektif yang kita propose di dalam penelitian kita. Misalnya, kita penelitiannya tentang etnografi, misalnya tentang teachers beliefs in giving feedback. Seperti misalnya dalam penelitian saya dulu itu saya pernah meneliti ketika S3 itu disertasi saya itu tentang teachers beliefs and practices in written corrective feedback. Nah, di situ saya mengaplikasikan etnografi menggunakan metode etnografi in qualitative research ya. Nah, kalau etnografi itu kan kita harus terjun, harus berbaur langsung dengan objek penelitiannya. Kalau di situ objeknya adalah gurunya atau dosennya, maka saya harus berbaur dengan kehidupan mereka. Sehingga kemudian akan memunculkan beliefs-nya dari seorang guru atau seorang dosen tersebut terkait dengan cara memberi feedback di dalam mata kuliah menulis misalnya.
Kalau kita hanya mendengarkan mereka mengatakan, iya, saya memberikan feedback dengan cara begini, 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 kita jangan percaya begitu saja gitu. Karena nantinya informasi-informasi ini yang akan menguatkan kita, hasil penelitian kita di dalam karya tulis kita. Apakah itu tesis, disertasi, ataupun skripsi, dan juga artikel. Kalau kita misalnya tidak terbuka dengan informasi-informasi tersebut, dengan apa yang kita dapatkan selama penelitian, ya sudah, nanti orang akan mengatakan bahwa tulisan kita ini sebagai rubbish gitu, sampah ini, tulisan yang tidak ada artinya karena tidak ada judgement yang bisa dibuktikan begitu. Jadi itu penting namanya keterbukaan itu. Tapi selama keterbukaan itu di dalam koridor-koridor scientific begitu. Nah selanjutnya adalah setelah kita berbicara tentang etika dalam menulis karya ilmiah, kemudian pentingnya penggunaan media pengelola referensi dan citasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kenapa sih teman-teman kita harus belajar Mendeley ini? Kenapa kok ini kok sepertinya penting gitu? Nah, ketika nanti teman-teman misalnya akan lanjut kuliah S2, S3, atau sekarang masih kuliah S2, kemudian nanti akan membuat tesis, dan wajib bagi mahasiswa itu kan untuk membuat karya tulis ilmiah berupa artikel dan juga tesis sebelum lulus. Kalau dua hal ini tidak dilakukan, tidak menerbitkan artikel dalam jurnal, tidak membuat tesis dengan baik dan benar di bawah plagiasi 20%, itu teman-teman tidak akan bisa lulus dari kampus. Terutama di Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Begitu juga dengan misalnya untuk guru, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Risma, misalnya pengalamannya ketika membuat PTK. Beliau membuat PTK, selalu membuat PTK setiap semester, tapi ternyata caranya manual sekali gitu. Ditulis, diketik, ataupun diketik ulang siapa namanya, tahun berapa, kemudian nanti ketika membuat referensinya, menulis referensinya, dicari lagi apa judulnya dan lain sebagainya. Nah itu tidak efektif sekali. Nah, makanya kemudian di sini ada beberapa hal yang disebut sebagai kenapa kok kita penting menggunakan media pengelola referensi dan juga citasi. Yang pertama, bahwa media pengelola referensi dan citasi seperti salah satunya adalah Mendeley, itu dapat mengekstrak metadata dari file PDF. Apa maksudnya teman-teman? Bahwasannya walaupun nanti kita upload, kita unggah sebuah file di dalam aplikasi Mendeley, walaupun itu bentuknya PDF, bukan bentuk Word, dia akan otomatis terbaca siapa pengarangnya atau penulisnya, di mana dia terbit jurnalnya, volume berapa, edisi berapa, tahun berapa, bahkan sampai DOI-nya itu sudah terdeteksi sendiri. Judulnya yang panjang dan lebar itu kita tidak perlu ketik ulang lagi, itu sudah langsung otomatis diekstrak dari oleh aplikasi tersebut. Nah itu kenapa menjadi sebuah kemudahan bagi kita. Jadi nggak lagi seperti yang Ibu Risma tadi lakukan, kemudian menulis ulang nama pengarangnya, menulis ulang judul penelitiannya. Nah tidak lagi seperti itu gitu. Nah kemudian yang kedua adalah mengelola citasi pada database lokal. Jadi pengelola referensi dan citasi ini citation and reference manager disebutnya itu, bahwa dia bisa mengelola citasi pada database lokal. Artinya kita tidak perlu lagi susah-susah mencari bagaimana cara mensitasi sebuah karya dari seseorang, karena dia sudah dikelola sendiri di dalam database-nya. Nah, nanti Mendeley ini salah satu kemudahannya bahwa dia bisa digunakan offline dan juga online. Jadi walaupun teman-teman nggak punya internet, nggak masalah gitu. Beda dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Makanya kenapa kemudian saya lebih menyarankan penggunaan aplikasi Mendeley daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menambahkan anotasi pada referensi. Nah, ini hampir sama sebenarnya, bahwa kita bisa menambahkan anotasi pada referensi yang kita kutip secara manual. Jadi selain bisa dia digunakan secara otomatis, kita juga bisa mengeditnya menggunakan cara manual. Jadi, kalau menurut kita dirasa, karena sebenarnya tidak semua begini. Jadi seperti pengalaman saya ketika menggunakan Mendeley, misalnya saya upload misal tentang undang-undang nih. Kalau undang-undang itu kan tidak tertulis di situ siapa penulisnya. Walaupun dia undang-undang itu diterbitkan oleh pemerintah misalnya, atau misalnya permen, peraturan menteri misalnya. Nah itu kan yang menerbitkan adalah pemerintah. Nah di situ dia tuliskan. Nah itu kita bisa menambahkan sendiri, mengedit sendiri.
siapa penerbitnya, penulisnya, kemudian judul undang-undangnya itu seperti apa. Nah, itu kita bisa mengedit. Jadi nanti bisa digunakan secara otomatis juga, tapi juga bisa digunakan secara manual juga. Kemudian selanjutnya adalah memungkinkan berbagi informasi referensi dengan orang lain. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa nanti pengelola citasi dan referensi ini salah satunya Mendeley itu bisa digunakan online dan juga offline, teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan secara online, it means that semua orang yang ada di dunia ini ketika dia mampu terhubung dengan internet bisa melihat daftar referensi yang kita gunakan dan kita bisa saling berbagi gitu dengan orang lain dengan melalui file yang sudah kita upload, melalui referensi-referensi yang kita gunakan. Begitu juga kita bisa menggunakan punya orang lain. Karena nanti ketika teman-teman sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley yang online yang di online gitu, nah itu nanti kita misalnya ketik writing ability misalnya, nanti akan muncul ribuan artikel, writing ability. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari di Google gitu, nggak perlu repot-repot cari satu-satu, milah-milah, nggak perlu gitu. Nah itulah mudahnya kenapa kita menggunakan aplikasi ini. Sehingga kemudian dari situ kita bisa berbagi dengan orang lain tentang referensi yang kita gunakan dan juga yang orang lain gunakan di dalam tulisan mereka. Kemudian selanjutnya itu memungkinkan pertukaran data melalui format metadata. Nah ini hampir sama sebenarnya. Jadi pertukaran data di sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa file kita, referensi kita itu bisa digunakan oleh orang lain. Begitu juga kita bisa menggunakan referensi yang digunakan oleh orang lain di dalam karya ilmiahnya. Begitu. Nah kemudian selanjutnya adalah menghasilkan citasi yang mengikuti format tertentu. Nah ini dia. Kemarin, for example, Seth Soy gitu. Pernah bertanya apakah boleh di dalam penulisan paper itu menggunakan EPA style gitu. Why not gitu. Jadi ternyata citasi dan referensi itu ada aturannya teman-teman. Ada beberapa aturan terkait dengan citasi referensi. Ada yang namanya EPA style, ada yang namanya IEEE, ada lagi ada beberapa macam jenis. Ada beberapa macam jenis cara menulis citasi dan referensi. Nah, ini wajib hukumnya bagi kita untuk melihat aturan ini ketika kita ingin submit sebuah artikel di dalam sebuah jurnal. Apakah jurnal tersebut mensyaratkan menggunakan EPA style ataukah menggunakan IEEE misalnya. Nah, itu kita harus tahu. Dan ini bisa kita atur gitu, bisa kita setting di dalam Mendeley. Apakah kita akan menggunakan EPA atau menggunakan cara yang lain. Nah, itu bisa kita atur sendiri nanti. Nanti akan saya contohkan. Kemudian dapat digunakan dari perangkat lunak word dapat digunakan word processing. Nah, ini bisa digunakan di dalam word processing. Jadi setelah teman-teman masukkan atau sudah install aplikasinya di laptopnya, kemudian itu kan tidak secara otomatis bisa digunakan di Microsoft Word ya, itu harus diinstal dulu di Microsoft-nya atau plugin namanya. Itu harus dimasukkan dulu, kemudian nanti baru kita bisa gunakan ketika kita menulis sebuah artikel begitu. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis aplikasi atau software pengelola referensi dan citasi. Jadi ada banyak sekali di dunia ini pabrikan-pabrikan yang memunculkan Citation and Reference Manager. Yang pertama adalah Zotero. Zotero ini adalah sebuah aplikasi untuk mengelola citasi dan referensi juga, sama seperti Mendeley. Kemudian yang kedua ada Mendeley. Yang ketiga ada ProQuest. Jadi aplikasi inilah yang saya katakan sebagai aplikasi yang mendominasi. Aplikasi yang mendominasi di kalangan penulis. Baik apakah itu akademisi maupun peneliti. Biasanya mereka akan menggunakan salah satu di antara tiga ini. Tapi dari ketiga aplikasi ini, Mendeley inilah yang paling user friendly, yang paling banyak penggunanya. Itu ada sekitar 2,8 juta di tahun 2019 dari semua penulis yang mereka menerbitkan tulisannya di dalam sebuah jurnal, apakah jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Itu berdasarkan penelitian. Makanya kenapa kok kemudian pertanyaannya kenapa kok mereka lebih memilih Mendeley dibanding dengan Zotero, ProQuest ataupun Reference and Citation and Reference Manager yang lainnya.
Nah, kita akan coba lanjutkan. Nah, ternyata ada beberapa keunggulan dan manfaatnya penggunaan Mendeley ini sebagai media pengelola citasi dan referensi. Yang pertama adalah dia penyimpanan online secara gratis. Nah, ini yang paling yang paling disenangi oleh siapapun. Free. Jadi, Mendeley ini bisa digunakan secara free. Kita tidak perlu membayarnya. Meskipun saat baru download maupun ketika sudah digunakan. Nah, kemudian yang kedua adalah dapat dijalankan sebagai plugin pada Microsoft Word, pada Mac, dan juga pada Linux. Jadi, apapun jenis dari laptop ataupun software yang digunakan di dalam laptop kalian, apakah dia misalnya menggunakan laptopnya HP, atau mungkin menggunakan Mac punyanya Apple, atau menggunakan Linux, semuanya bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini. Makanya saya katakan sebagai user friendly gitu. Kemudian yang ketiga dapat menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Dia akan otomatis mendeteksi semua hal yang ada di dalam PDF tersebut. Tentu yang terkait dengan referensi dan juga citasi seperti the writer, siapa writernya, kemudian tentang title-nya, and then the year, tahun penerbitannya kapan, kemudian alamat DOI-nya di mana. Nah, itu akan otomatis terdeteksi. Gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencarinya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mendukung pada sistem Android dan juga iOS. Jadi bisa digunakan di HP Android maupun HP yang pabrikan dari Apple di iOS. Jadi selain teman-teman bisa menggunakannya di laptop, teman-teman juga bisa gunakan di handphone, di mobile phone-nya. Jadi kalau di mobile phone ini apa keuntungannya? Misal kita ingin membaca referensi, kita sedang menulis sebuah artikel tentang apa misalnya tentang digital tools, misalnya tentang digital tools in teaching English for senior high school. Nah, kemudian di situ kita sudah upload some files, some materials about that. Nah, pas kita pergi kan kita nggak mungkin buka-buka laptop tuh, misal lagi naik kereta atau mungkin lagi naik mobil, nggak mungkin kita buka-buka laptop. Ternyata ketika kita sudah sinkronkan, kita login di dalam HP kita, itu kita bisa baca file kita di situ. Jadi apa yang sudah kita upload di laptop dan juga secara online tadi itu bisa dibaca secara offline menggunakan HP kita. Kemudian kita mencari teorinya. Ternyata ini yang dimaksud dengan digital tools yaitu artificial intelligence misalnya. Nah, kemudian di situ kan kita dapat masukan. Walaupun kita sedang di jalan, kita tetap bisa belajar begitu. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu dapat dioperasikan secara offline. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi Mendeley ini tidak hanya digunakan secara online, tapi juga bisa digunakan secara offline. Nah, ini yang sangat memudahkan sekali gitu bagi kita ketika ingin menggunakan aplikasi ini di dalam menulis. Nah, selanjutnya adalah panduan praktis menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, ini kemarin saya sudah minta tolong ke teman-teman untuk mendownload dan juga menginstal aplikasi tersebut di perangkat masing-masing. Apakah itu di komputer, di laptop, notebook, atau mungkin di handphone masing-masing. Apakah teman-teman sudah melakukannya? Sudah, Ma'am. Yes. Sudah, Ma'am. Sudah, Ma'am. Kalau install Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang kita apakah sudah membuat akun? Apakah teman-teman sudah membuat akun di webnya Mendeley? Sudah, Ma'am. Sudah punya akun. Ma'am, excuse me Ya, for interrupting. ya Agung. Sudah, Ma'am. Actually, we have a foreign student here, so I think they are not understand because Ma'am is mostly useful Indonesian. Yeah, as I said that the international students are allowed to follow this presentation or not. Jadi kegiatan hari ini sebenarnya itu bagian dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Prodi yang disebut sebagai pengabdian kepada masyarakat. Yang di sini adalah saya mengambil teman-teman guru. Di sini kan banyak guru tentang aplikasi ini. Agung bisa di mute
suaranya karena musiknya mengganggu sekali. That's why tadi saya katakan for the international students begitu, you allowed to follow this session or not. But they said that they want to join this session, so it is okay. Okay, next. Nah ini adalah caranya. Dan nantinya our today's activity will be uploaded in a website. Jadi aktivitas diskusi kita hari ini tentang Mendeley ini akan di-upload di YouTube-nya Prodi ya. Jadi nanti saya berharap teman-teman kalau memang ada pertanyaan, ada kendala ketika praktis juga nanti bisa disampaikan begitu. Nah ini ketika teman-teman baru masuk ke Mendeley yang online ya, mendeley.com akan muncul seperti ini. Ini tampilan awalnya. Kemudian kalau yang belum mendownload itu berarti kita klik yang downloadnya di sini di bagian kanan atas. Kalau sudah, kita bisa create a free account. Nah, kita harus membuat account dulu untuk bisa mengelola citasi dan referensi kita dalam Mendeley ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nah ini masukkan email yang akan digunakan. Ada welcome greeting dari Elsevier. Jadi Mendeley ini adalah pabrikan atau buatan dari Elsevier ya. Dia di sini pertama muncul setelah kita klik membuat akun tadi, dia akan muncul minta email yang akan kita gunakan nantinya. Jangan sampai misal kita punya beberapa email, jangan sampai kita lupa. Upayakan email yang kita gunakan itu adalah email akademik kita yang biasa atau sering kita gunakan ketika kita menulis sebuah karya tulis begitu. For example, di sini saya tuliskan nama saya iisujarwati@unif.ac.id. Kemudian kita klik continue. Setelah itu, kemudian akan muncul lagi halaman seperti ini. Ini kalau teman-teman yang belum membuat akun boleh sambil praktis juga boleh ya. Nah, akan muncul halaman seperti ini, jangan lupa ditulis emailnya tadi sudah otomatis, kemudian given name-nya dan family name. Kalau yang nggak punya family name, biasanya kalau orang Indonesia yang ada beberapa suku itu yang tidak punya family name. Jadi hanya given name gitu. Misal seperti saya itu sebenarnya nggak punya family name, jadi nama saya itu Isujarwati tanpa family name gitu. Tapi kalau seperti misalnya orang Batak biasanya punya family name. Misalnya seperti teman saya misalnya Ivanel Hilda Yunita Simanjuntak. Nah, dia family-nya adalah Simanjuntak. Family-nya adalah Ivanel Hilda Yunita. Nah, itu dimasukkan. Kemudian password-nya di sini upayakan membuat password itu yang strong. Yang bagaimana cara membuat password strong itu biasanya ada huruf capital 1, ada menggunakan karakter dan juga ada perpaduan antara huruf dengan angka. Revolusi boleh dilihat dulu. Oke. Nah, dan next kemudian adalah nah ini setelah kita sukses membuat akun, tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di Mendeley. Kemudian setelah kita masuk di sini, kita bisa langsung cari. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman, misalnya teman-teman itu tertarik untuk menulis sebuah karya tulis atau artikel tentang teaching writing. Nah, kita coba lihat sebelah kiri ini ada year. Di sini dari tahun 2022 aja sudah keluar gitu. Ini kan amazing gitu kan? Kita nggak perlu nyari satu persatu gitu di Google, kemudian dicek apa. Di sini sudah langsung otomatis sudah di-rankingkan, kemudian otomatis sudah ditampilkan di tahun sekian sampai sekian. Nah, biasanya kalau di dalam penulisan karya ilmiah itu biasanya yang digunakan itu adalah 10 tahun terakhir, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya akan menulis sebuah artikel atau mungkin tesis,
Nah, itu yang digunakan referensinya adalah 10 tahun terakhir. Terutama artikel ya, kalau artikel untuk jurnal itu dia wajib 10 tahun terakhir begitu. Nah, kemudian dari sini kemudian kita bisa klik yang mana yang akan kita download misalnya. Oh, sepertinya yang sesuai dengan topik kita adalah yang kedua, punyanya Susilawati, Teaching Writing of Narrative Text. Ya sudah, kita klik Teaching Writing of Narrative Text, kemudian kita download. Setelah itu kita masukkan ke dalam akun Mendeley kita. Nah, itu ya kalau yang online gitu. Nah, kalau yang ini yang untuk desktopnya, yang offline, yang versi offline. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia bisa digunakan online maupun offline. Nah, setelah tadi untuk offline-nya di sini, setelah kita klik download di sebelah kanan atas, kemudian kita klik download now for Windows. Setelah download now for Windows, kemudian kita harus ikuti. Nah, ini sementara mendownload biasanya akan muncul tampilan box seperti ini, dialog box seperti ini. Kita diminta untuk register ataupun mendaftar terlebih dahulu. Apa tujuannya? Untuk biar lebih efisien waktunya. Jadi setelah nanti selesai proses downloadnya, kita juga sudah punya akun begitu. Tapi kalau kita sudah punya akun, ya sudah abaikan saja, kita lewati saja. Nah, kemudian ini adalah proses dari proses instalasinya, kemudian kita harus tunggu sampai dia finish. Setelah finish, nanti dia akan muncul tampilannya seperti ini. Welcome to Mendeley. Ini yang untuk desktopnya. Welcome to Mendeley desktop. Di situ akan muncul email dan juga password kita. Kalau kita belum register, ketika di online tadi, kita bisa klik register di sini. Tapi ini harus kita harus terhubung ke internet ya kalau untuk mendaftar ini. Tapi kalau kita sudah punya akunnya, kita langsung sign in. Nah, kalau sudah sign in, ini adalah tampilan layar setelah kita sudah menambahkan file atau folder di dalam Mendeley kita. Ini adalah salah satu contoh yang punya saya, misalnya ini sudah ada beberapa atau banyak artikel yang sudah saya masukkan di dalam akun Mendeley saya. Nah, kalau untuk menambahkan di sini di sebelah kiri itu, kita lihat teman-teman di sebelah kiri di bawah tulisan file itu ada tulisan add. Nah, di situ kita bisa tambahkan. Nanti ada pilihannya. Apakah yang akan kita upload ini berupa file atau folder. Kalau ternyata di laptopnya teman-teman atau di komputernya teman-teman itu sudah dikelompokkan per folder, misal kelompok pertama tentang writing, folder kedua tentang teaching writing, folder ketiga tentang writing ability misalnya. Nah, itu langsung diupload saja per folder. Nanti di sini tampilannya akan berupa folder. Nah, seperti ini misalnya, kalau punya saya itu ada di sini foldernya, misalnya ada beliefs, ada corrective feedback, ada TKA Mendeley misalnya. Jadi di dalam folder beliefs ini ya semuanya artikel yang berhubungan dengan beliefs gitu. Corrective feedback ya hanya berhubungan dengan corrective feedback saja. Jadi sortation ini penting gitu. Sortation ini penting untuk memudahkan kita ketika akan membaca sebenarnya. Kalau ketika mengutip sebenarnya walaupun nggak kita kelompokkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ingin membaca artikelnya, kalau nggak kita buat sortation seperti ini, kita akan mengalami kesulitan gitu. Di bagian sebelah mana ya gitu. Walaupun kita juga bisa search menggunakan search engine yang ada di sebelah kanan atas. Nah, begitu. Nah, itu mungkin, ini yang tadi saya katakan bahwa untuk bisa digunakan di dalam Microsoft Word, kita harus install Microsoft Word plugin dulu nih. Jadi di sini di dalam ada tulisan tools. Tulisan tools itu kemudian teman-teman klik. Nah, dari tools itu kemudian diklik yang install Microsoft Word plugin. Nanti otomatis di dalam Microsoft Word kita akan ada di reference itu akan ada tulisan Mendeley. Tapi kalau kita tidak install, ya nanti nggak akan muncul gitu di Microsoft Word-nya gitu. Nah, kemudian, ini contohnya nih. Ini adalah contoh yang sudah diinstal di Microsoft Word. Kalau tadi kita tidak install, ketika kita klik reference di sini, references di sini, dia tidak akan ada tulisan insert citation yang ada lambangnya Mendeley. Yang ada dia hanya tampilan yang disediakan oleh
Microsoft Word, yaitu yang ini, yang sebelah kanan, Insert Citation, yang punyanya Microsoft Word. Tapi kalau tadi kita sudah install Mendeley-nya untuk Word tadi, dia akan muncul tampilan seperti ini, Insert Citation. Tuh. Kemudian kalau kita ingin menghilangkan plugin tersebut, tinggal dari tools ini saja, kita buka Mendeley for desktop-nya, kemudian dari tools kita klik uninstall. Otomatis yang di Microsoft Word tadi akan hilang, tidak akan muncul lagi ketika kita klik references. Gitu. Oke, nah sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita praktis. Boleh silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba. Halo, Ma'am. Ya, boleh. Ma'am, ini Lisa. kan di Siapa? Madani, di laptop Madani. Oh, Madani, oke. Nah, di Madani nggak bisa di-download. Berarti kalau sign in aja langsung di Google nggak apa-apa ya, Ma'am? Coba aja, kalau dia mau, berarti ya nggak apa-apa gitu. Iya, kalau udah bisa sign in. Oh, nggak apa-apa berarti. Artinya kemarin memang belum punya, oke, Ma'am. kemarin memang belum menggunakan aplikasi ini kan? Masih kosong. Belum. Oke, nggak masalah berarti. Oke, Ma'am. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mem mau nanya, Mem. Oke, boleh? Siapa? Risma boleh? Iya, silakan. Silakan Ibu Risma. Ini apa? Bisa kasih contoh itu kan? Iya, ini Iya, saya mau kasih bisa contoh. kasih contoh kalau misalnya kita punya. Oh, mau kasih contoh, oke. Ya, kalau tadi saya tanya, misal ada pertanyaan dulu terkait materials-nya, terkait tadi yang sudah saya sampaikan, silakan sebelum saya praktikkan gitu, cara menggunakannya gitu kan, cara menguploadnya gitu, cara menggunakannya di Word gitu kan. Nah, kalau tidak ada, saya akan saya share tentang sebentar. Saya buka dulu. Saya lupa belum dibuka Mendeley-nya. Nah, kita akan coba sekarang bagaimana cara uploadnya secara offline ya. Karena kan mungkin di rumah kita mungkin jaringannya susah gitu. Tapi kita sudah download terlebih dahulu artikel-artikel yang tadi kita inginkan gitu ya, akan kita gunakan di dalam tulisan kita. Nah, downloadnya ya tentu harus online gitu kalau download ya. Tapi kalau untuk uploadnya itu bisa offline ternyata. Nah, nanti kita tinggal sinkronkan saja untuk menjadi online. Oke, masih loading Mendeley-nya. Sebentar. Okay, I will share the screen first. Okay, can you see my screen? Not yet, man. Not yet. Okay, wait. Not yet, ma'am. Proses. Dalam proses. Belum ya? Belum muncul ya screen-nya? Belum nampak? Belum nampak. Belum. Loading kayaknya. Ya, di saya soalnya sudah nampak gitu. Masih loading, ma'am. Okay. Sinyalnya masih jelek. Oh, mungkin sinyalnya sepertinya. Betul sekali.
Sinyalnya buruk. Ini. Kok belum muncul ya? Belum muncul ya? Masih loading terus. Belum, Bu. Belum, masih hitam. Masih mutar-mutar ya. Loading dia. Oke. Saya coba ulangi. Apakah nampak? Belum. Nah, sekarang sudah. Sudah nampak. Tapi masih kecil. Ya, Mem. Masih Ada kecil? mem. Ya. Maksudnya Iya, masih kecil. kecil gimana? Ya, masih kecil, Mem. Nya enggak besar. Sudah besar, Mem. Sudah full Ini screen. sudah, sepertinya ini sudah full screen. Sudah, Mem. Sudah full screen. Sudah? Nah, Di saya. nah ini. Di saya sudah full screen. Oh ya. Semoga yang lain juga sudah. Nah ini teman-teman, dari sini di bawah file ini kan ada tanda plus, ada tulisan add. Nah dari sini kita bisa add some materials or some files related our writing topic. Misalnya kita tentang apa, tentang writing, atau tentang reading, atau tentang teaching method misalnya. Kita klik, and then dia akan muncul. Dia akan muncul. Misalnya, ambil dari mana ya? Oke, misal nih, ini teman-teman kalau kita lihat di sini teman-teman lihat kan file, nampak nggak file yang saya klik download tadi? Tidak ada namanya, 1, 2, 5, 9, 4 gitu. Terlihat. Kita Ya, Mem. kita Ya, klik Mem. open. Kita klik open. Di situ kan tidak ada, kita tidak tahu ya judul apa namanya, judul dari paper tersebut itu apa. One document successfully imported. Berarti di sini sudah masuk apa namanya ke dokumennya tadi. Nah, kemudian kita coba lihat, kita coba cari di sini. Apa kita coba cari, kita tambahkan yang folder. Misalnya untuk corrective feedback. Kemudian, nah ini misalnya judul training development. Nah, kemudian nah, sudah masuk. Jadi walaupun secara offline ternyata cepat sekali gitu kita mengimport ataupun mengunggah file di dalam Mendeley ini. Itu kemudahan salah satu. Nah, sekarang setelah kita ini sudah masuk gitu kan, kita akan coba gunakan. Nah, ini kalau yang mau di-upload folder juga boleh. Nah, atau membuat foldernya dulu, misalnya foldernya apa ya, bisa Mendeley desktop. Misalnya Mendeley. Kemudian kita akan tambahkan yang di dalam corrective feedback ini ada Mendeley. Kemudian kita akan tambahkan di sini. Nah ini ada pilihannya. Teman-teman mau menambahkannya itu file atau folder. Kalau sudah di sortation, sudah membuat apa namanya sortation di dalam laptopnya, sudah langsung upload folder aja, add folder gitu. Tapi kalau belum, ya file saja tidak masalah gitu. Nah sekarang kita cobakan penggunaannya di dalam Microsoft Word. Oke, saya buka dulu Microsoft Word-nya. Harapan saya nantinya, teman-teman ketika menulis paper, apakah itu makalah, tesis, atau artikel, gunakan Mendeley ya. Setelah ini. Nah ini, misalnya,
Sudah muncul artikelnya? Belum. 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 Ma'am. Belum. Ma'am. Belum ya? Belum, masih putar. Ya, kecil ada yang Ma'am. Sudah? Sudah, Ma'am. Sudah ada. Oke. Sudah Nah, ini sekarang. Nah, ini sebagai contoh misal kita sedang menulis sebuah artikel dengan judul misal efficacy Austrian progressive approach enhancing students' ability in writing. Nah, langkah pertama tentu kita harus mencari dulu referensi-referensi yang relate to this topic gitu. Berarti ada tentang progressive approach, ada tentang writing. Nah, kemudian kita ramu ke dalam sebuah artikel. Misal sudah dapat nih. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di sini yang sudah saya gunakan, ini ada tanda angka 1 di sini. Ini adalah dia formatnya. Jadi dari reference nih, kita klik references. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ada citation yang ada lambangnya Mendeley. Dan di sini juga ada citation yang tanpa lambang, ini adalah bawaan dari Microsoft. Ini bisa juga digunakan. Tapi dia masih lebih simpel ketika kita menggunakan Mendeley. Nah, misal kalau di sini dia ada seperti tulisannya, ada tulisan ada A1 di dalam bracket itu dia menggunakan style yang ini, IE. Nah, kita bisa klik di sini. Kita yang mana? Yang diminta oleh jurnal yang akan kita tuju itu yang mana? Apakah menggunakan EMA atau menggunakan yang lain? Oh, ternyata dia menggunakan EMA. Ya, sudah kita klik American Medical Association. Nah, berarti kita harus tentukan dulu di sini. Kita harus ganti dulu stylenya itu yang mana. Untuk menentukan style ini tentu kita harus merujuk atau melihat dari ketentuan jurnal yang kita tuju. Kok belum berubah? Nah, ini sudah berubah menjadi American. Mendeley sedang disesuaikan. Nah, ini kalau dia menggunakan AMA, dia seperti ini. Dia hampir seperti kalau kita menulis dari footnote. Mangkola. Seperti footnote begitu. Kemudian kalau kita mau menggunakan yang lain, biasanya itu yang paling sering itu kan digunakan adalah EPA ya. EPA 7 edition. Nah, ini kita klik EPA. Ini yang kemarin ditanyakan oleh Seth Soy, apakah boleh menggunakan EPA? Boleh, tidak masalah. Selama itu sesuai kaidah. Okay, Mendeley is formatting your citations. Jadi dia otomatis dia akan menyesuaikan sendiri gitu. Jadi sampai bawah nanti akan menyesuaikan, sampai reference-nya juga akan menyesuaikan sendiri. Lama sekali ternyata. Mendeley is formatting your citations. Belum selesai prosesnya. Sebentar. Jadi semudah itu gitu loh. Kita nggak perlu lagi, nah ini langsung keluar namanya. Kalau tadi kan misal Bu Risma ketika menulis PTK kemudian mengutip pendapatnya Sugiono kan harus ngetik Sugiono, 2020, atau 2010. Nah kalau ini enggak kita. Caranya bagaimana? Nah kita cobakan. As stated by, misalnya kita mau cari ini tentang introduction has placed English as one of media that history of the people. Misalnya tentang, kita ngasal aja. Misalnya writing, misalnya punyanya Lee. Kita klik, kan dia kita hanya nggak ingat nih pengarangnya. Kita klik aja, kita mau bicara tentang apa. Kita bisa pilih, oh yang ini nih. Ada di pendapatnya si Lee ternyata misalnya. Nah ini, kemudian kita okekan. Sebentar, Mendeley is preparing to format your citation. Nanti kemudian akan muncul nama pengarang dan juga tahunnya. Oke, sepertinya laptop saya. Nah ini, dia akan langsung muncul Lee, 2019. Padahal tadi kita nggak nuliskan di situ, nggak nulis di Mendeley tahun berapa terbitnya, siapa nama pengarangnya, itu nggak kita tuliskan gitu. Bagaimana dengan referensinya? Ketika kita menuliskan Lee tadi dalam citation ataupun citasi tadi,
dia di dalam daftar pustakanya sudah langsung otomatis masuk nih. Jadi kita nggak perlu nggak ada gitu istilah worry bahwa ada hal yang tertinggal gitu yang sudah kita sitasi tapi lupa tidak masukkan dalam daftar pustaka, atau tidak kita sitasi ternyata kita masukkan dalam daftar pustaka. Nah itu fatal kalau dalam sebuah artikel yang disubmit ke dalam sebuah jurnal, itu nggak boleh. Jadi apa yang disitasi itulah yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka, sehingga kemudian citation and reference manager yang disebut dengan Mendeley ini memudahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Begitu. Nah ini kalau kita lihat di sini sudah masuk semua gitu, nama-nama ataupun artikel yang kita rujuk di dalam tulisan kita. Nah ini sudah langsung otomatis dia mengikuti aturan yang ada, karena kita menggunakan EPE ya begini dia langsung menyesuaikan dengan style EPE-nya. Kalau kita menggunakan EME nanti dia akan otomatis menyesuaikan dengan style EME-nya. Begitu. Lalu misalnya bagaimana seandainya kita ingin memasukkan hanya tahunnya saja. Misal, kita hapus as stated by Lee. Jadi kita pengen as stated by Lee, kemudian tahunnya saja. Nah kalau tahunnya saja datanya seperti ini. Insert citation, kemudian kita ketik misalnya writing atau kita ketik Lee. Ini. Nah, di sini di tulisan Lee 2019, teman-teman klik. Nah, setelah klik ada kotak dialog 3 ini diabaikan saja. Kecuali kalau teman-teman misalnya pengen masukkan page-nya atau halamannya halaman berapa, itu boleh diisi. Kemudian kita checklist yang ini. Suppress other. Kita oke-kan. Kemudian nanti yang muncul hanya akan tahun saja, tanpa nama. Nah, begitu. Jadi yang muncul hanya tahunnya saja, tanpa ada nama dari pengarangnya. Karena namanya kita sudah keluarkan di dalam dari bracket gitu. Sehingga yang perlu kita cantumkan di situ hanya tahunnya. Tuh. Sampai di sini silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan, sebelum saya minta tolong salah satu menjadi volunteer untuk praktis menggunakan Mendeley ini. Tentunya yang sekarang stay di depan laptop. Ya, boleh, silakan. Mem, maaf mau tanya, itu kan kayaknya nggak semua Windows support Mendeley ya. Terus gimana kita mau coba praktek? Soalnya tadi saya udah coba mau install yang Word plugin kata Mem tadi, itu nggak support. Gimana ya? Itu dia biasanya supportnya dia harus Microsoft 2013 ya? Di atas. Kalau saya baca di mendeley.com itu dia di atas Windows 7. Di atas Windows 7. Windows saya Windows 8 Mem, tapi nggak bisa juga. Kemana udah Semestinya sekitar 3 bisa. kali ulang download, nggak bisa. Kalau saya baca tadi malam, kalau punya saya ini kan sudah lama ya saya downloadnya, tapi tadi malam saya coba download ulang gitu kan, karena untuk prepare hari ini. Dia di situ tulisannya adalah pastikan bahwa Windows Anda adalah Windows 7 ke atas gitu. It means that Windows 8 seharusnya bisa gitu, harusnya support gitu. Tapi tidak bisa Dia gitu. cuma support yang ini Mem, support yang Mendeley Reference Manager, bukan Mendeley yang desktop yang biasa untuk bisa dibuka kayak punya Mem persis. Jadi punya saya itu bukan kayak gitu bentuknya. Jadi yang desktop nggak bisa. Nggak bisa. Di situ ada perintah download Mendeley desktop, sudah diklik tadi? Sudah, tapi nggak bisa dibuka, katanya nggak support. Nggak support gitu ya? Makanya saya bingung, tadi malam udah 3 kali install uninstall nggak bisa Mem. Word-nya juga kayaknya harus 2013 minimal untuk ya, bisa kalau Microsoft Word, karena begini, ya. Kalau dulu itu 2010 zaman saya masih S3 itu 2010 masih bisa gitu, Microsoft Word 2010 itu masih bisa, karena kan dia perbaikan gitu loh. Ada peningkatan fitur, nah sehingga kemudian dia ada semacam syarat minimal gitu. Nah ternyata kalau sekarang itu harus menggunakan Windows 2013, kemudian kalau Office-nya itu Office-nya itu adalah 2013, tapi kalau Windows-nya itu harus di atas Windows. Tapi kalau semalam saya baca tuh di atas Windows 7 loh. Masa Windows 8 nggak bisa ya? Ya itu namanya.
Nggak tahu Mem, karena memang ada tulisan di bawah kan apa namanya suite for Windows and gitu kan. Tapi pas diinstal ternyata Nggak nggak mau. katanya your operation system System? doesn't- Kita kenapa kok bisa Oh, sampai 3 kali install. Mungkin Kalau saya bisa berikan saran Jadi solusinya yang bisa adalah dibuka cuma yang reference manager. oke. Mungkin untuk Aulia, mungkin saran saya sementara adalah bahwa Aulia, aduh hilang sinyalnya. Iya Mem. Hilang sinyalnya ya? Dengar Mem, saya dengar. Oh iya, Saya dengar Saya- kok. saya pikir tidak ada. Jadi apa namanya Aulia bisa menginstal ulang untuk Office-nya. Coba pakai Office yang 2013 begitu. Iya, nanti saya coba soalnya ini kan laptop adik kemarin kata adik ini pun nggak support untuk naik. Aduh, jadi agak susah sebenarnya. Jadi dia nggak support untuk ke Oh, oke. Oh, gitu. dari web Mem. Bentuknya Oh, yang dari web iya, itu. iya. Nah, seperti Oh, ini Mem, kurang jadi dia lebih. cuma ya sama Mem kayak gitu ya kayak Ah. gitu. Jadi nggak sama tadi. Jadi nggak bisa Bingung makanya tadi. jadi bingung kok kok tampilannya beda sama yang punya saya dipakai gitu. Oh, gitu ya. Cuma Jadi bisa kayak- upload ini Mem. Cuma bisa upload file aja tapi kalau mau di add gitu atau dibuka Belum misalnya kita bisa. search kayak Mem tadi kan langsung keluar tuh. Nggak bisa. Nggak Ya. bisa Oh, apa-apa. oke. Jadi mau follow tadi bingung Mem. Mau Iya, ngikutin karena tadi di aduh. loh. Kok bentuknya beda sama yang punya Mem Tapi tunjukkan yang punya gitu. Pak Algreen itu bisa ini Iya. nggak Pak? Bisa masuk di Word nggak? Nggak bisa kalau saya. Nggak Kalau bisa Alvin juga. Nggak bisa juga sama berarti. Nggak bisa juga. Nggak bisa, Mau Mem. klik itu dia keluar lagi Mem. Terus saya klik juga tuh tadi. Berapa kali coba. Oh. Masih mental juga. Oh, Sudah jadi masuk ke ini Mem, sudah buka pakai Microsoft account tapi katanya silahkan buka Word secara online, nggak bisa Oh. dimasukkan ke dalam offline-nya. Oke. Oh, Ya, berarti heeh. mungkin berarti itu masalahnya di ini mungkin apa namanya di spek di laptopnya seperti di ini. OS-nya Oh, Mem. oh, Iya, OS, di OS-nya. aplikasi Support komputernya. sistemnya. laptopnya. Kalau itu Ini saya kebaruan ini. tidak bisa berikan solusi. Kalau masalah operation Iya. system Beli berarti kembali Beli ke laptop baru ini memang. Ah, Baru laptopnya that's kayaknya right. Mem. Itu baru. You have to buy a new one. Oh, Laptopnya baru. Karena nanti ketika teman-teman membuat karya tulis akhir itu wajib itu menggunakan hal itu, menggunakan tools tersebut gitu. Jadi saya sarankan mulai menabung gitu. Gajinya dari sekolah itu mulai ditabung untuk nanti bisa beli laptop yang lebih siap, sukses. Mem. Doakan Mem, doakan. Mem. Nah, the question, pertanyaan lain. Tambah ini. Sekarang saya boleh minta tolong salah satu untuk menjadi volunteer mempraktikkan menggunakan Mendeley ini yang bisa di laptopnya siapa? Saya bisa coba. Iya boleh, Bolisa silakan set screen Bolisa. Ini ya. Boleh di share screen. Yang mana ya? Keluar So I want to make sure that Ini. you can use this application well. Mendeley desktop. Is it right? Coba Belum. share. Is it right? Ya, Bu. ya. Ini ya, Bu? Sudah. Tapi belum Ya, belum ini. muncul. Di saya belum muncul. Sudah Mem. Kok di saya belum Sudah, muncul? Mem. Sudah Mem. Sudah. Kok di saya belum muncul? What's wrong? Sinyal mungkin Mem sinyalnya jelek. Iya, bisa jadi, tapi ketika kalian berbicara, ketika kalian bergerak, saya bisa melihatnya gitu. Tapi kenapa? Tadi juga Mem di Sir Dedi tadi juga kayak gitu. Oh, gitu. Oh. Iya. Tapi teman-teman bisa lihat screen-nya Bolisa? Bisa. Bisa Mem. Ada. Kok saya nggak Bisa bisa Mem, ya? jelas Mem. Ada Mem. Bolisa boleh coba stop share dulu dan diulangi. Nah, ini baru Bu, baru muncul. Oke. Sudah muncul. Ya. Oke, silakan coba Ibu Lisa praktikkan how to add
some files from your laptop and how to use it in your Microsoft Word. Sorry, pardon me before. Sebenarnya ini saya sorry Mem ya, saya unek-unek dulu. Sebenarnya dalam perjalanan tadi saya itu berjuang keras untuk bisa mendownload ini. Ternyata baru sudah, alhamdulillah. Dengan I'm very happy, senang akhirnya bisa ke download ini Mendeley-nya. Jadi saya mau coba praktekin karena saya termasuk tadi telat informasi. Jadi maksud saya praktek ini supaya saya bisa coba praktek gimana menggunakan Mendeley ini. Sebentar, sebelum dipraktekkan, Ibu Lisa sudah berapa lama mengajar? Tahun 2005. Berarti sudah banyak PTK yang dihasilkan ya? Kalau PTK ya ini karena apa? Sudah golongan 4A, jadi sudah berapa kali buat PTK. Cuma kan PTK yang kita buat kan masih manual semuanya. Nah, oke. Berarti ini nanti bisa dipraktikkan selanjutnya ya, Bu. Mengajar di SMA mana, Ibu? SMA Musirawas, 9 Musirawas. Oke. Silakan. Sekarang minta tolong coba dipraktikkan how to add some files from this application. Ini yang add ini? Boleh, coba diklik. Nah, add files. Silakan diklik. Ambil yang punya kita ya? Yang file yang akan Ibu jadikan referensi. Oke, saya ambil dari ini. Data. Kemudian artikelnya someone. Sebentar, di sini. Oh, di file atau di folder bisa nggak? Nggak bisa ya, harus file ya? Folder boleh, file juga boleh. Kalau sudah difolderkan, boleh klik folder. Misalnya saya ambil filenya di sini ya. Nih, misalnya ya. Oke, open. Oke. Udah masuk nih? Belum, masih. Nah, kan cepat sekali ternyata. Walaupun dia offline, proses importnya itu cepat sekali gitu. Dan ini nanti ketika kita online, teman-teman, ini kita bisa lihat gitu di akun kita ketika online gitu. Dan ketika kita menggunakan handphone pun akan terlihat juga gitu yang kita tambahkan dari laptop kita. Itulah enaknya kenapa katakan Mendeley ini dibanding dengan yang lainnya. Nah, betul sekali, Ibu. Seperti itu. Pardon me, maaf. Sekarang coba Ibu Lisa coba masuk ke Microsoft Word, kemudian coba gunakan artikel ini untuk membuat citasi dan juga menulis referensi, Bu. Microsoft Word. Ini di stop share dulu, kemudian pindah ke Microsoft Word. Oke. Sebentar, Mas. Ya. Ya, ini sudah. Sorry, gimana? Sudah, Mem? Ya, sekarang coba buatlah sebuah ketikan tulisan apa gitu. Coba ketikkan. Reference ya. Oke, boleh langsung reference sudah. Ternyata di situ nggak ada kan? Ya. Ada kan tampilan Mendeley-nya, Ibu? Belum. Nah, berarti Ibu itu belum install. Ibu buka lagi aplikasi Mendeley-nya. Ya. Ibu buka lagi aplikasi Mendeley-nya, coba. Ini sedang open nih. Nah, kemudian dari tools, coba dibagikan ke layar. Oke. Layarnya dibagikan biar teman-teman yang lain lihat. Oke. No, tool. Ini ya. Ibu itu di-share dulu screen-nya, nah. Kemudian dari tools. Tools ya. Install. Dan install ya. Betul. Install Microsoft Web importer ini. Bukan, yang bawahnya. Plugin ini. Plugin ya. Yes. Oke. Oke. Klik oke. Sudah? Coba Ibu buka lagi Microsoft Word-nya. Apakah sudah muncul atau belum? Sure, Microsoft Word. Tadi ya. It should be there. Right. Wait a minute. Oke.
Sorry, minute. Oke. Sinyalnya ini nggak jalan. Saya lagi mau share ini. Oke. Ya. Reference ya. References. Oke, sudah ada nih. Sekarang sudah muncul. Karena Ibu sudah install. Kalau tadi belum install. Ya. Nah, sekarang Ibu pura-pura coba ketik dulu. Writing adalah atau mungkin apa gitu. Kenapa saya sering menyebut writing? Karena saya ini ininya di writing gitu. Apa namanya? Faknya itu lebih ininya di writing. Makanya saya sering mengatakan writing adalah atau apa. Walaupun sebenarnya Writing. semua boleh. Reading is bla 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 bla. Kemudian sekarang coba klik insert citation, Ibu. Oke. Go to Mendeley. Ya. Go to Mendeley. Go to Mendeley. Iya, enggak. Insert citation. Oh, enggak ya? Ya. Insert citation. Ya. Kemudian Ibu ketikkan apa yang mau dimasukkan. Tadi apa yang Ibu masukkan tadi? L-nya. Kayaknya cuma ada satu kayaknya. Iya. Mana kok belum muncul ya? Iya, is that tidak bekerja ini insert citation-nya. Kenapa ya? Coba lagi. Semestinya insert citation, kemudian dia akan muncul tampilan search-nya tadi itu. Kemudian kita ketikkan connection reviews. Please make sure you are properly signed in to Mendeley Desktop. Oke. Coba diulangi lagi. Hang kayaknya nih. Oke. Tapi setidaknya sudah bisa dipahami ya Bu ya cara memakainya ya? Ya, maksudnya ketika insert citation tadi, kita kan ada pilihan go to Mendeley gitu ya. Kemudian kita klik go to Mendeley tadi ya. Kalau Ibu lupa dengan apa namanya artikelnya, boleh go to Mendeley untuk melihat nama artikel yang mau kita masukkan. Tapi kalau Ibu ingat, misal salah satu kata dari artikel tersebut atau judul judul artikelnya, salah satu kata dari judulnya atau mungkin nama penulisnya, ketikkan saja di situ. Tidak usah go to Mendeley. Nanti dia langsung otomatis keluar begitu. Nanti akan ada pilihan kalau Ibu sudah masukkan ada ribuan artikel misalnya, nanti langsung dia akan sort sendiri. Akan memilah sendiri. Yang mana yang ini online ya, Mem? Offline, Ibu. Ini boleh. Iya, jadi itulah enaknya Mendeley itu bisa digunakan online maupun offline. Oke, mungkin cukup untuk sharing, boleh di stop share. Satu lagi boleh teman-teman yang bisa share tapi bisa digunakan di Word gitu. Ada salah satu yang di depan laptop? Tidak ada. Bisa ada. Tidak ada? Or maybe any other questions about Mendeley before we close? Ya, Mem. Ya? Coba saya, Mem. Siapa ini? Alvin. Alvin mau bertanya atau mau share? Mau share? Share, Mem. Oke, silakan. Tapi yang ini pakai HP, Mem. Pakai HP. Yang pakai laptop, yang pakai HP kan kalau HP itu hanya untuk apa namanya membaca. Kalau kayak gini bisa nggak, Mem? Kalau di handphone itu, di handphone bisa digunakan itu ketika kita membaca artikelnya gitu, teman-teman. Kita yang membaca artikel melalui handphone kita, nah itu bisa. We just want to read our articles in our Mendeley account. Nah, it can be used in our mobile phone. Tapi kalau kita mau citation, ya tentu kita harus gunakan laptop atau komputer gitu ya. Gitu, Alvin. Ya, Mem. Ya, maksudnya itu
nge-share ininya, Mem. Yang nge-zoom ini pakai handphone, cuman kalau nge-share-nya boleh pakai kamera aja kayak gitu. Seperti ini, Asal Mem. terlihat tidak masalah. Bisa nggak? Kalau Ya, terlihat, terlihat ya, teman-teman. tidak terlihat lah di sini, tidak terbaca. Mungkin yang lain Oh. saja coba. Tidak terlihat. Iya, tidak terbaca. Gerak dia, Kalau Vin, kecil. gerak. Risma tadi Oke, sepertinya Bu Risma tadi akan bertanya. Ibu Risma, any question? Ya, saya mau tanya. Ya. Ya. Ibu Risma Kan kalau mengajar di mana, Ibu? Di SMK 4 Lubuk Linggau. Oke. Kan kalau sering kalau kita lihat di di kutipan itu kan ada page-nya, halamannya ya kan, Bu? Nah, nggak kalau di sana misalnya di kutipan kita kutip kan, kutipan langsung misalnya. Itu langsung dari dari Mendeley itu halaman berapanya itu gimana cara memunculkannya? Nah, tadi seperti yang tadi saya contohkan ada tulisan page. Nah, kemudian kita ketikkan page-nya itu dari halaman berapa sampai halaman berapa. Dan kemudian kalau hanya tahunya tadi kan surprise author tadi di bagian bawah tadi. Kalau misal mau memunculkan halamannya dari tulisan page tadi, nanti coba. Sorry, Mem, bisa kita coba lagi nggak ini? Penasaran juga yang itu tadi. Muncul. Ya, sebentar. Sebentar. Yang mau mencontohkan dari laptop saya atau Ibu Risma mau share screen? Ibu aja kayaknya. Oh iya. Nah, sebelum sekarang ini masih masih bentar-bentar ini sudah muncul. Saya share screen dulu ya. Oke. Di sini sudah ada. Apakah sudah muncul screen saya? Belum, Bu. Belum. Belum, Mem. Sudah. Nah, ini kan maksudnya kan halaman 10 misalnya. Tahun 2019 halaman 10 begitu kan? Oke, kita akan coba dari awal ya. Kita akan coba dari awal. Di sini saya akan I would like to cite an article from Lee IC. Kita klik Lee yang 2019 atau 2020 ini misalnya. Kita klik, kemudian kita oke. Jadi yang Bu Lisa belum. Bu Lisa tadi jangan go to Mendeley ya Bu ya. Jadi langsung diketik di sini saja. Jadi dia lakukan langsung begini, kemudian kita okekan. Setelah kita tapi sini loadingnya lambat, nggak kelihatan, nggak muncul. Apanya? Kan itu nggak muncul karena loading di sini lambat. Oh iya, nanti akan muncul sebentar Bu. Ini nanti di dalam artikel ini nanti ini masih proses nih Mendeley is updating your citation. Nah nih mau Enli 2020 dia akan muncul seperti ini. Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu Risma adalah kita akan memasukkan halamannya begitu Ibu ya. Nah kita klikkan di sini. Kemudian kita klik yang edit citation. Edit citation di sini. Kita klik mau 2020 akan muncul di sini ada kata page. Nah, halamannya halaman berapa? 1 sampai 2 misalnya. Kemudian kita okekan. Kita okekan. Oke, ditunggu sebentar, masih proses. Nanti akan muncul halamannya. Oke, sebentar. Agak lama juga ya. Laptopnya seperti ini. Nah, seperti ini, Bu. Terlihat? Iya. Iya. Berarti cuma itunya aja Bu, yang halaman yang mau kita kutip. Misalnya kita mau kutipan langsungnya nggak bisa kita copy dari sana langsung otomatis ke sini nggak bisa Bu ya? Oh iya enggak, ini kan sitasi. Sitasi dan referensi itu artinya kan sumbernya yang kita masukkan itu. Jadi yang di manage itu adalah sumbernya. Sumbernya itu dari mana?
apa namanya, dari siapa pengarangnya, tahun berapa. Sesuai dengan format atau style yang kita gunakan, apakah dia EPE, EME, atau IEE. Nanti di referensinya dia akan muncul sendiri begini. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Any other question? No more questions? No question, ma'am. Sorry. Okay, if there is no No more more questions, question. No, ma'am. we will stop and we will end this session. Sebentar. Oke, Tina, terima kasih banyak sudah yang sudah join di hari ini. Ada 35. Tadi ada sekitar 42, tapi mungkin karena sinyal, jadi masuk keluar, it's okay. Terima kasih banyak. Semoga, saya berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk teman-teman. Nah, mungkin nanti setelah ini saya akan kembali kirimkan sebuah angket atau mungkin 2 angket untuk menanyakan tentang pemahaman teman-teman terkait dengan aplikasi ini. Tapi tidak hari ini, mungkin setelah beberapa hari teman-teman sudah coba menggunakannya di perangkatnya masing-masing, menggunakan your laptop atau mungkin menggunakan notebook dan juga handphonenya. Begitu. Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.